Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita akan bersama merenungkan doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani dari Injil Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ke-39 sampai 46. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, di dalam kehidupan ini setiap kita pasti ada masa-masa di mana kita pernah merasakan takut. Mungkin ada yang takut ya akan bahaya yang ada di sekitar dari orang-orang yang kita merasa jahat, ataupun kita takut dengan berbagai bencana alam yang mungkin bisa saja terjadi, atau mungkin ada yang takut dengan masa depannya melihat keadaan ekonomi hari ini yang sangat tidak mudah. Dan juga mungkin ada yang merasa takut dengan pertumbuhan anak-anak yang bertumbuh tidak sesuai dengan didikan yang sudah kita berikan kepada mereka. Ataupun ada berbagai ketakutan-ketakutan yang lain yang mungkin menghampiri hidup kita. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, saat ketakutan menghampiri hidup Anda, apa yang Anda lakukan? Apakah Anda menjadi malas untuk berdoa, beribadah, ataupun membaca firman Tuhan? Ataukah Anda mencari berbagai penghiburan, bacaan, tontonan yang ada di HP Anda? Ataupun berbagai hiburan-hiburan di luar untuk menyingkirkan berbagai rasa takut yang ada di dalam dirimu? Nah, saudara-saudaraku, Tuhan kita Yesus Kristus, Dia juga pernah merasakan ketakutan. Nah, saat Tuhan kita merasakan ketakutan, apa yang dilakukannya? Mari bersama kita lihat di dalam catatan Injil Lukas pasal 22 ayat 44 yang berkata, "Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Pelunya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah." Nah, saudara-saudariku, Tuhan Yesus dicatat sangat ketakutan sampai keringatnya itu seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Kenapa Tuhan Yesus mengalami ketakutan seperti itu? Karena Tuhan Yesus harus menanggung penderitaan, kengerian kayu salib. Karena di kayu salib itulah Tuhan Yesus harus menanggung muka Allah atas dosa-dosa yang telah dilakukan oleh umat manusia. Bahkan di kayu salib itu Tuhan Yesus harus mengalami satu kesakitan, satu penderitaan yang sangat menyiksa tubuhnya dan juga menyiksa jiwanya. Jadi Tuhan Yesus saat itu dia benar-benar merasa sangat takut, ketakutan yang luar biasa yang tidak pernah bisa kita bayangkan dengan kondisi-kondisi yang kita alami saat ini. Nah, dalam ketakutan seperti itu, apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan Yesus datang membawa seluruh ketakutannya, pergumulannya kepada Bapa di sorga. Tidak ada seorang pun yang mengerti penderitaan Tuhan. Tidak ada seorang pun yang mengerti ketakutan yang dialami oleh Tuhan. Tetapi Tuhan datang bersujud, berdoa di hadapan Allah Bapa. Dia mencurahkan seluruh isi hatinya kepada Bapa. Dan Tuhan Yesus berkata, "Kalau boleh, kiranya salib yang begitu berat ini tidak kutanggung. Tetapi bukanlah kehendakku yang terjadi, melainkan kehendakmu Bapa yang terjadi." Doa membuat Tuhan Yesus dalam kemanusiaannya, dia kuat untuk menanggung penderitaan salib yang berat. Doa memampukan Tuhan Yesus untuk menang atas kehendak dirinya untuk taat melakukan kehendak Bapa yang di sorga. Nah, saudara-saudaraku, doa adalah kekuatan orang percaya di dalam segala keadaan. Doa adalah kemenangan kita di dalam kita menghadapi berbagai godaan dan kemenangan atas
diri kita. Doa juga adalah kekuatan kebangunan gereja sepanjang abad. Di Taman Getsemani ini, Tuhan Yesus 2 kali mengingatkan murid-muridnya, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Saudara-saudariku, doa adalah kebiasaan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Doa adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan Tuhan Yesus. Kita, manusia yang lemah ini, kita lebih lagi harus mementingkan kehidupan doa. Karena doa memberikan kekuatan kepada kita dalam menghadapi seluruh pergumulan kehidupan yang tidak pernah habis ini. Doa juga memampukan kita untuk mengerti kehendak Tuhan dan menang atas keinginan-keinginan pribadi kita. Doa juga menjaga kita supaya kita tidak jatuh di dalam berbagai godaan untuk berdosa kepada Tuhan. Doa juga membawa kebangunan bagi gereja dan juga kebangunan bagi gereja kita. Nah, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam momen Jumat Agung dan Paskah tahun ini, mari kita bersama perbaiki kehidupan doa kita. Baik itu doa kita secara pribadi di rumah maupun doa bersama di gereja kita ini. Mari kita bersama-sama hidup bertekun di dalam doa. Apapun pergumulan yang kita hadapi, kita datang bersujud di hadapan Tuhan di dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Dan saya yakin kita akan mengalami kekuatan, kita akan mengalami pertolongan, dan kita akan dimampukan untuk terus taat kepada Tuhan di dalam segala keadaan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Mari saat ini kita mau bersama-sama berdoa ya untuk kita secara pribadi supaya kita mau diubahkan untuk hidup bertekun di dalam doa. Apapun keadaan kita mau datang kepada Tuhan, menyerahkan seluruh pergumulan kehidupan kita, dan juga kita mau doakan untuk kebangunan rohani di gereja kita. Kita doakan supaya setiap hamba Tuhan, para majelis pengurus, seluruh jemaat Tuhan, biarlah dibangunkan untuk hidup berdoa sehingga mengalami kebangunan gereja ini. Mari bersama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Engkau memberikan teladan untuk berdoa kepada kami. Tuhan, kami yang lemah ini biarlah kami sadar setiap kami sangat rentan terhadap kelemahan yang ada, supaya kami bertekun di dalam doa. Tuhan, biarlah sungguh teladan doa Tuhan Yesus di Getsemani membangunkan kehidupan doa setiap kami, supaya kami bertekun dalam doa. Apapun pergumulan kami tidak menjadi malas untuk berdoa, bahkan berdoa bersama-sama di gereja Tuhan. Tuhan, kami bersama berdoa supaya setiap pemimpin di gereja kami, baik para hamba Tuhan, majelis, pengurus, setiap guru sekolah minggu, bahkan seluruh jemaat Tuhan yang ada, dibangunkan untuk tekun berdoa, untuk berdoa bagi gereja ini dalam segala pergumulan kehidupan. Datang berdoa kepada Tuhan dan percaya bahwa doa memberikan kekuatan, doa membawa perubahan hidup bagi setiap kami. Tuhan, tolonglah kami, ubahkan setiap kami untuk terus bertekun di dalam doa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, selamat pagi, kiranya Tuhan memberkati seluruh aktivitas jemaat sekalian.